Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita semua berharap bahwa kita semua ada dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat semua untuk menjalani akan kehidupan yang sedang kita lalui. Pada malam hari ini kita masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersekutu dalam doa untuk diberikan kekuatan, penghiburan agar kita dapat belajar dengan tenang dan tekun untuk membahas bahan isi dari Alkitab ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat, kelimpahan, penjagaan, penyertaan Tuhan sampai dengan malam hari ini. Pada malam hari ini kami akan menggali, mendalami dan belajar bersama dari Alkitab untuk dapat menjadi modal kami untuk kehidupan kami sekarang dan yang akan datang. Hadirlah dalam ibadah malam hari ini agar semua dapat diberikan pengertian, pemahaman untuk bahan renungan yang akan kita bawakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada malam hari ini Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11 demikian. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita coba menggali lebih rinci lagi mengenai pembacaan kita yang sudah kita baca dalam kitab Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Sebuah penguatan yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas besar yang akan dilakukan oleh Paulus. Ada kata-kata kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu merupakan satu gambaran situasi dari kondisi di mana Tuhan melihat bahwa Paulus sedang mengalami banyak sekali tekanan, Paulus mengalami banyak sekali guncangan, terutama berkecamuknya hati dan perasaan dia di dalam perlakuan yang dia terima dari orang-orang Saduki ataupun orang-orang Farisi yang ia alami beberapa saat yang lalu ketika ia dalam persidangan Mahkamah Agama. Ayat 11 itu merupakan satu ringkasan sebuah cerita. Ayat 11 itu merupakan garis merah dari pembacaan dari sebelumnya. Di pasal 23 ayat 1 sampai dengan 10 menceritakan berbagai kecamuk yang dialami oleh Paulus
menyangkut dengan perlakuan yang ia terima dari Mahkamah Agama pada saat ia ditangkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba menggali ini lebih dalam lagi, karena ketika ayat 11 kita bacakan, kita kurang mendapat gambaran yang utuh mengenai kenapa Tuhan mesti membuat pernyataan atau menguatkan hati Paulus ketika di ayat 11. Mari kita lihat di pasal 23 ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ceritanya begini. Ketika Paulus dihadapkan pada Mahkamah Agama, Paulus sebagai rasul yang cerdas, Paulus sebagai rasul yang pintar, Paulus sebagai rasul yang memiliki semua kecakapan yang ia miliki sejak ia pertobatan dan melakukan penginjilan yang ia lakukan pada bacaan-bacaan sebelumnya. Ketika ia di depan Mahkamah Agung, ia berusaha memandang wajah-wajah para pembesar di Mahkamah Agung Sanhering, baik orang-orang Saduki atau orang-orang Farisi. Tapi Paulus dengan cerdik berkata demikian, "Hai saudara-saudara, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani murni di hadapan Allah." Orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi mau mengalami bahwa Paulus harusnya tidak berkata demikian. Karena apa? Ketika Paulus ditangkap di Bait Allah, ia itu membawa beberapa orang, itu bukan orang-orang Yahudi tapi orang non-Yahudi. Ketika Paulus mengatakan itu, Ananias sebagai imam besar itu sangat marah. Lalu Ananias menyuruh beberapa orang untuk menampar mulut Paulus, yang dianggap oleh Ananias tidak pantas Paulus menyatakan hal yang demikian. Lalu terjadilah penamparan. Dan ketika penamparan itu, Paulus mau mengatakan dan membalas perlakuan perintah penamparan terhadap dia dengan kata-kata begini. Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur-kapur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Satu kejadian proses penamparan itu yang dilakukan, yang diterima oleh Paulus adalah sebuah penghinaan, sebuah perlakuan yang tidak selayaknya harus dilakukan kepada imam besar. Apalagi Ananias merupakan seorang imam besar yang harus mempertahankan, harus menjalankan semua perintah-perintah, semua ajaran hukum Taurat. Paulus yang diperlakukan dalam penamparan itu, Paulus belum mendapat ketetapan hukum yang pasti. Tapi Paulus sudah diperlakukan seperti itu. Dan Paulus berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dikapur putih. Bapak Ibu Saudara sekalian, hai tembok yang berkapur-kapur putih itu merupakan satu bahasa hiasan yang diberikan oleh Paulus terhadap Ananias dan seluruh orang Saduki dan orang Farisi. Artinya apa? Sederhana sekali. Di Alkitab tidak menulis bahwa tembok itu dicat putih-putih. Tidak dibilang bahwa itu dicat putih-putih. Kenapa? Kalau dicat putih-putih berarti cat itu tidak akan hilang. Cat itu melekat pada tembok itu. Jadi Paulus menggambarkan bahwa dia dikapur putih-putih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita meracu pada istilah dicat dengan kapur putih-putih, kita mungkin sejenak ke belakang pada tahun-tahun, mungkin tahun-tahun
yang kita pernah, orang-orang yang hidup di tahun-tahun 70, di tahun-tahun 80 itu kebanyakan tembok rumahnya mereka itu dicat oleh kapur. Dicat oleh kapur. Seperti layaknya mereka buat cat, pada saat mereka dicat itu kapur putihnya itu tembok memang betul-betul putih. Tapi berlangsungnya perjalanan waktu, kapur itu akan meleleh, kapur itu akan tergerus oleh udara, oleh cuaca, sehingga kapur itu semakin hilang. Paulus menggambarkan ini sebagai gambaran bahwa orang-orang mahkamah agama ataupun orang-orang Farisi dan orang Saduki mempunyai sifat perlakuan seperti itu. Mereka seperti kapur yang dicat di tembok yang pada dasarnya nanti mereka akan hilang. Jadi mereka mencoba menerapkan hukum Taurat dilakukan sebenar-benarnya, tapi mereka tidak melaksanakan hukum itu sebagaimana harus dikatakannya. Itu gambaran-gambaran yang kita hadapi sebelum kita masuk lebih detail ke proses di ayat yang ke-13. Ada kegiatan selanjutnya bahwa kecerdikan Paulus yang Paulus sampaikan itu merupakan di sini kita bisa lihat bahwa kehebatan Paulus, kecerdasan Paulus untuk menghadapi situasi yang tidak dia hadapi, tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa orang Saduki dan orang Farisi mereka memang orang-orang keturunan bangsa Yahudi yang begitu kuat, begitu kental dalam melaksanakan hukum Taurat Tuhan. Tetapi orang Farisi ini mengenal dengan beberapa cara, beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa kita pahami, bisa kita mengerti, yaitu kebangkitan orang mati. Sementara orang Saduki itu tidak mengakui sama sekali kebangkitan orang mati. Bahkan malaikat-malaikat ataupun roh itu tidak diakuinya. Sehingga kecerdasan Paulus ditimbul di sini. Paulus mau mengambil satu momen itu untuk memberikan kepada mereka, untuk menyatakan kepada mereka bahwa Paulus itu sebetulnya adalah masih keturunan orang Farisi, masih keturunan orang Yahudi. Dan Paulus berkata kepada mereka bahwa kebangkitan dan hidup, kebangkitan orang mati yang mereka bisa terima, yang Paulus bisa terima, orang Farisi bisa terima, dan itu pernyataan Paulus kita lihat di ayat yang ke-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk orang-orang Saduki dan sebagian masuk dalam orang-orang Farisi, ia berseru di dalam mahkamah agama, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku ditangkap di mahkamah ini karena aku mengharapkan akan ada kebangkitan orang mati." Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan itu menjadi geger dalam persidangan agama pada saat itu. Orang Farisi mengakui kebangkitan orang mati, sementara orang Saduki tidak mengakui itu. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan di dalam persidangan itu. Perpecahan itu mengakibatkan kekacauan yang sangat mengkhawatirkan. Dan pada saat Mahkamah Agung itu bersidang, mereka itu bersidang di dalam markas tentara Romawi pada saat itu. Jadi pihak dari tentara dan kepala pasukan merasa bahwa ini sangat membahayakan situasi ini. Karena situasi pada saat itu, kalau dengan bahasa sekarang, situasi sudah chaos. Sehingga kepala pasukan melihat keberadaan Paulus yang sangat mengkhawatirkan. Kalau jangan sampai nanti terjadi penganiayaan, bahkan pembunuhan kepada Paulus pada saat itu. Sehingga kepala pasukan itu berusaha dengan keras untuk mengangkat Paulus, melepaskan Paulus dari cengkraman perselisihan antara orang Saduki dan orang Farisi. Kenapa itu dilakukan oleh kepala tentara, kepala pasukan dan tentara-tentara? Karena mereka tahu
pada bacaan sebelumnya mereka tahu bahwa Paulus adalah warga negara Roma, sehingga mereka juga harus memperhatikan, harus menyelamatkan bangsa Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kejadian ini, pada bacaan ini, situasi negara, situasi politik pada saat itu masih dalam kekuasaan bangsa Romawi, sehingga bangsa Romawi mempunyai kekuasaan yang full lewat kaisar dan raja-raja serta wali kota dan bupati-bupati yang ditempatkan di daerah jajahannya seperti di Yerusalem, Kaisarea, dan Yudea. Mereka mempunyai satu pemerintahan lokal dari perpanjangan tangan dari bangsa Romawi. Nah, situasi itu menyebabkan bahwa mereka juga harus menyelamatkan salah satu warga negara mereka, yaitu Paulus. Dan setelah kita tahu cerita selanjutnya bahwa Paulus diselamatkan dari cengkraman pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merupakan sebuah gambaran yang bisa kita terima. Dari gambaran-gambaran dari bacaan ini, paling tidak kita mendapat ada dua bagian penting dari bacaan ini. Pertama adalah bentuk kepedulian Paulus untuk berhadapan dengan situasi yang pelik, situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Yang kedua adalah Paulus merasa bersalah terhadap semua pernyataan Paulus yang Paulus sampaikan ketika dalam masa persidangan di Mahkamah Agama. Kenapa? Karena Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Paulus adalah satu rasul yang hebat, satu rasul yang kuat, satu rasul yang gigih, satu rasul yang pantang menyerah. Dia pernah menghadapi kelaparan, dia hampir mati dalam kecelakaan di laut ketika perjalanan mereka. Ia dipenjara beberapa kali dan ia didesah dan hampir pun ia dibunuh. Dan ketika semua itu bisa dilalui Paulus karena kehebatan Paulus, karena kegigihan Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang sudah mengikut Kristus sebagaimana mestinya yang Kristus lakukan. Sehingga kasih yang disampaikan oleh Kristus itu dinyatakan ke dalam setiap pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui bahwa Paulus itu tidak suka akan kekerasan, Paulus tidak mau akan ada perpecahan. Paulus merasa iba, Paulus merasa bersedih hati ketika dengan ucapan-ucapan yang ia sampaikan, ia tidak menyangka bahwa terjadilah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dalam hal ini Paulus melihat bahwa akibat dari ungkapan dia, pernyataan dia, terjadi perpecahan antara manusia dengan manusia, antara orang Saduki dengan orang Farisi, yang di Alkitab tidak mencatat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka juga akan melakukan hal-hal yang saling menyakiti? Di dalam Alkitab tidak dicatat seperti itu. Tapi ketika salah satu pembesar mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah karena ia disusupi, ia dikaruniai oleh Roh untuk berbicara, bahwa kebangkitan dan hidup menjadi kekuatan bagi orang Farisi, kita tidak tahu selanjutnya seperti apa tanggapan dari orang Saduki terhadap pernyataan itu. Tapi Paulus merasa sedih, Paulus ditampar di depan umum. Paulus, akibat dari pernyataan Paulus bahwa kebangkitan antara orang mati itu menjadi satu momen terjadi perpecahan antara manusia dengan manusia, sehingga Paulus merasa bersedih hati. Nah, ketika Paulus merasa bersedih hati, itulah Tuhan datang untuk menguatkan Paulus lewat pernyataannya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau berani telah bersaksi di Yerusalem, demikian jugalah engkau akan bersaksi di Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan, dari galian-galian yang sederhana yang sudah disampaikan ini, apa yang akan
kita bawa, apa yang akan kita bawa pulang untuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang tahu mengikut Yesus Kristus, atau orang-orang yang beriman seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang kita bisa bawa? Pertama, minimal mungkin ada sekitar tiga yang akan kita bawa pulang sebagai bentuk dari penjelasan mengenai penjelasan di ayat 11 ini. Pertama, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu itu kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia itu berarti Bapak Ibu, yang pertama itu menegarkan, yang kedua itu menambahkan, yang ketiga itu mengeraskan, dan yang keempat itu meneguhkan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kuatkanlah hatimu, itu mau kita ambil bahwa di dalam kuatkanlah hatimu banyak sekali hal-hal yang akan kita pahami, kita mengerti bahwa di dalamnya itu kita menegarkan, kita menambahkan, kita meraskan, mengeraskan, dan kita meneguhkan. Pertanyaannya, meneguhkan apa? Mengeraskan apa? Menegarkan apa? Atau menambahkan apa? Semua itu menambahkan, mengeraskan, atau dengan kata lain menguatkan hati, kuatkanlah hatimu, berarti kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, mengalami banyak sekali kejadian-kejadian, mengalami banyak sekali persoalan-persoalan, mengalami banyak sekali cobaan-cobaan. Untuk itu Tuhan berkata lewat bacaan ini kepada Paulus dan untuk kita semua bahwa kuatkanlah hatimu, agar kita juga siap untuk melakukan hal-hal yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua di bacaan kita itu, sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem. Itu sebuah perkataan yang sudah dilakukan oleh Paulus pada beberapa saat yang lalu. Nah, apa kegunaannya untuk kita pada kehidupan sekarang? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dalam kehidupan kita yang keras. Kita banyak mengalami masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan pun kita mengalami banyak sekali hal-hal yang kita sudah alami. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu masih berdiri saat ini. Bapak Ibu masih melakukan tugas saat ini. Bapak Ibu masih merasakan kehidupan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Itu karena kuatkan hatimu. Kita telah melalui semua itu. Pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui kemarin. Situasi-situasi yang sudah kita lalui kemarin. Kita masih tetap dapat melakukannya itu semua. Sampai dengan saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, serta saya juga, itu masih tetap berdiri, masih tetap melakukan semua aktivitas, masih tetap melakukan semua kegiatan. Baik anak-anak kita yang bersekolah, ataupun orang-orang yang masih tetap bekerja, ataupun kehidupan-kehidupan yang kita mau, usaha-usaha yang masih kita lakukan juga masih tetap kita laksanakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasus penamparan yang terjadi pada Paulus itu membuat Paulus iba. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang ini kita ditampar oleh COVID-19 yang merubah semua aspek-aspek kehidupan. Semua tata cara kehidupan kita semua berubah. Ekonomi kita mengalami banyak sekali guncangan. Penghasilan Bapak Ibu dan saya dan semua kita mengalami banyak cobaan. Bapak Ibu yang tadinya bekerja, melakukan semua aktivitas dengan normal, tiba-tiba mengalami musibah ini. Kita ditampar oleh COVID-19 yang sangat mengerikan ini. Semua itu dilakukan karena memang Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan mengizinkan semua proses itu terjadi kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat tamparan yang dilakukan oleh COVID-19 ini akan menggugah kita, akan mengingatkan kita
bahwa ketika COVID-19 ini banyak sekali gereja-gereja yang menyatakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus COVID akan hilang. Dalam kasih Kristus COVID tidak ada. Lewat kekuasaan Tuhan COVID tidak ada. Semua itu terjadi Bapak Ibu. Semua itu terjadi. Bukan berarti Tuhan melalaikan itu, tidak. COVID itu terjadi. COVID itu menyuci semua aspek kehidupan kita. COVID itu merubah semua. Nah, di saat ketika ada hamba-hamba Tuhan yang di waktu lalu menyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, COVID itu hilang. Ternyata COVID masih ada. Dalam kasih Kristus, lewat anggur perjamuan, COVID itu hilang. Tidak. Kita sudah minum anggur, COVID masih ada. Banyak saudara-saudara kita juga yang kehilangan. Banyak saudara-saudara kita juga yang mengalami masalah COVID itu. Di saat seperti inilah Tuhan, iman kita diuji. Iblis bersenang-senang, iblis bernari-nari di atas peristiwa COVID ini. Tinggal kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Tinggal kita bagaimana meneladani kasih Kristus. Bagaimana janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah imanmu. Tabahkanlah niat hatimu. Gitu kan? Keraskanlah semua keinginanmu akan percaya kepada Tuhan. Dan teguhkanlah iman kita. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah imanmu. Teguhkan, mengeraskanlah hatimu. Untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan masih ada sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, ketika COVID itu berjalan sampai dengan saat ini, Bapak Ibu, kita semua merasakan akan dampak dari COVID yang kita alami itu. Tapi Bapak Ibu dan saya masih merasakan kasih setia Tuhan. Kita masih mendapatkan makanan, kita masih diberikan napas kehidupan yang kita terima setiap kita bangun tidur, setiap kita beraktivitas. Bapak Ibu, ketika kata-kata Tuhan Yesus kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, itu menandakan bahwa kita akan siap untuk menghadapi tugas-tugas kita yang akan datang. Tugas Bapak Ibu ke depan akan menjadi kekuatan ketika Tuhan berkata kuatkanlah hatimu, itu menjadi dasar untuk kita melakukan tugas-tugas kita yang besar. Dengan acara COVID ini mau mengatakan bahwa ada jalan putar yang Tuhan inginkan kepada kita. Melalui COVID itu ada jalan putar. Kita harus merubah pola pikir kita. Kita yang tadinya tidak berusaha sekarang diberikan kemampuan untuk berusaha, untuk melakukan sebuah karya. Yang merasa suam-suam kuku, kita semua beribadah. Kita semua beribadah kepada Tuhan ketika kita mengalami hal COVID ini. COVID ini diizinkan oleh Tuhan terjadi. Karena dengan ada COVID ini gereja-gereja banyak timbul di dalam setiap rumah tangga. Itu kekuatannya. Makanya itu merupakan sebuah jalan putar yang Tuhan izinkan kepada kita sebagai orang percaya. Untuk tetap percaya, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, mengeraskan iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu, hal-hal yang akan datang itu menjadi satu impian kita. Tapi lewat kekuatan, kuatkanlah hatimu yang Tuhan sampaikan kepada Paulus, yang kita terapkan dalam dunia kita sekarang. Mari kita selalu kuatkan hati kita. Mari kita selalu berserah kepada Tuhan untuk mendiskusikan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Baik yang persoalan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, suami istri bertengkar, anak terhadap orang tua, anak terhadap anak, anak terhadap anak mantu, anak mantu terhadap ipar-ipar. Persoalan terjadi antara cucu dengan opa, ataupun sebaliknya opa dengan cucu-cucu. Biarlah semua itu menjadi sebuah kekuatan. Ketika Tuhan mau mengatakan kuatkanlah hatimu, kuatkanlah iman kita.
karena kita yakin dan percaya masa depan yang terjadi bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang kita akan alami lewat kuasa dari Kristus yang akan melengkapi kita, menyempurnakan kita, menjaga kita, melindungi kita. COVID ini merupakan sebuah peristiwa besar yang masih sampai saat ini kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, kokohkanlah imanmu terhadap kasih Kristus yang sudah menjanjikan bahwa masa depan akan cerah terhadap orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan ketika persoalan-persoalan terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 itu mengatakan mau menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang-orang kita kasihi. Mari tetap kuatkan hati kita setiap saat, teguhkan iman kita, kokohkan iman kita, dan keraskan hati kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.